Kalau Pak Jokowi yang PSI sekarang gimana? Upaya Pak Jokowi untuk membesarkan PSI saya kira kan tidak harus bertentangan dengan upaya Pak Prabowo untuk sukses sebagai presiden dan upaya Gerindra untuk menjadi pemenang pemilu gitu ya. Kalau kita lihat data-data survei itu menunjukkan walaupun ada penurunan terhadap Gerindra, tapi kan Gerindra masih berada di posisi kalau nggak salah di asimetris sama indikator itu di kisaran 18-19%. Itu menurun memang kalau kita bandingin misalnya survei di awal-awal 2025 lalu ujung 2025 ya, Oktober. Selamat berjumpa lagi dengan saudara-saudara di seluruh kepulauan Nusantara. Udah kayak Bung Sambas. Ini lebih mirip Bung Sambas atau Max Sopakua? Sambas. Kajari. Bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Menyentuh bibir sinet ternyata gitu. Dipetik di udara, keluar dari sarangnya, kata Bung Sambas. Nah, Membangun theater of mind. sampai ada yang mengatakan bahwa waktu final All England, Pak Harto nggak bisa tidur gara-gara mendengarkan komentar-komentar Bung Sambas ini. Ke kanan, ke kiri, Pak Harto udah cemas sendiri dengar radio kan. Ada juga yang bikin cemas Pak Harto nih kan. Itu Bung Sambas yang bikin cemas Pak Harto ya. Kalau pidato presiden nanti nih hari Jumat ini nih, Coba kali. Enggak Kak. Ini hari ini presiden nggak pidato turun nih SG nih. ya. Turun ya. Iya, kalau tesisnya Hasan Hasbi gini, Kak Jadi, waktu presiden pidato memang sempat ekonomi turun. Tapi kan ada juga ketika ekonomi lagi bullish waktu itu kan. Pak Presiden pidato juga. Presiden tetap pidato aja tuh. Artinya terus gimana menjelaskannya? Lah itu kan karena mekanisme pasar, proses ekonomi yang berjalan. Loh, ya artinya nggak ada dong hubungannya sama pidato presiden. Nah itu gimana menjelaskan itu? Salah satu masalahnya itu kan di pasar itu terkait dengan kepercayaan kan trust. Trust itu antara lain terkait dengan predictability dari kebijakan gitu. Karena posisi di sistem pemerintahan presidensial, posisi seorang presiden sangat penting karena dia top policy maker kan, pengambil kebijakan utama. Maka pembicaraan atau gestur presiden itu bisa menjadi tanda kebijakan akan kemana kan gitu. Nah kalau yang disampaikan presiden itu sulit diprediksi, berarti kan kebijakan menjadi tidak bisa diprediksi juga, susah diprediksi. Nah itu yang kalau kalau dari pidato presiden muncul kan sudah terbukti di sejumlah pidato presiden muncul kebijakan-kebijakan yang penting, misalnya soal DSI, ya soal apalagi beberapa contoh lah kalau kita lihat. Jadi ada kesan DSI lah yang paling ekstrim yang membuat pasar bergejolak lah ya. Ada kesan kebijakan bisa muncul seketika gitu. Ujuk-ujuk. Spontan ya. Iya. Nah, itu kan menimbulkan kesulitan pasar untuk memprediksi kebijakan bagaimana. Karena ada ketidakpastian, maka trust kepada itu menjadi tidak ada kan atau kurang gitu. Nah, akumulasi semua itu kemudian tercermin di berbagai indikator. Misalnya ada indikator S&P kalau ekonomi ya, ada indikator Moody, ada indikator apalagi MSCI, kemudian PMI ya, bukan Palang Merah Indonesia ya, tapi Purchasing Manager Index kalau nggak salah. Kan di situ mainnya itu. Jadi bisa jadi pidato presiden tertentu tidak langsung berhubungan dengan situasi ekonomi tertentu, tapi akumulasi semuanya. Kalau kesimpulan pasar bahwa dari pidato-pidato presiden itu tidak tercermin predictability dari kebijakan, ya trustnya menjadi berkurang. Tapi kan gini ya, Om Jayadi ya. Nah, tapi sekali lagi saya harus disclaim ya, disclaimer kan saya bukan ahli ekonomi. Ya. Tapi kan begini Om Jayadi, ini gue harus panggil Om. Ya itu lu kasih disclaimer dulu juga kan, beliau kasih disclaimer. Ya karena istri gue wajib memanggil Om kata beliau kan. Kalau gue kan nggak wajib, tapi ikut istri gue aja. Ya, biar orang nggak kaget kan. Iya kan, karena Om Jayadi kan sama keluarga mertua gue kan bareng di Amerika dulu di Ohio, ya kan. Lanjut. Ya jadi walaupun saya junior jauh dari bapak mertuamu kan. Tapi jangan nolak juga dipanggil Om. Iya nggak apa-apa. Nggak jauh-jauh menghormatan aja. Gak jauh-jauh banget Om. Nah. Jadi apa yang menjadi
ini kan juga bukan hanya investor tapi juga publik secara keseluruhan, termasuk civil society, termasuk pengamat politik, pengamat ekonomi. Kalau bahasa surveinya itu opinion leader lah. Kalau sekarang kan disebutnya KOL kan. Nah, KOL kan key opinion leader. Nah, apa yang sulit buat mereka untuk memprediksi arah kebijakan presiden? Kita tahu Pak Prabowo itu sebelum jadi presiden, mimpinya nggak jauh-jauh beda. Beliau udah nulis Paradoks Indonesia, Kepemimpinan Militer, banyak banget buku-buku yang sebenarnya memudahkan setiap orang untuk membaca alam pikirnya. Dibandingkan Pak Jokowi mungkin yang nggak pernah, kita nggak tahu gagasan Pak Jokowi sebelum jadi presiden secara tertulis ya. Tapi gagasan Pak Jokowi sebelum jadi presiden kita bisa lihat dari pembangunannya di Solo, di Jakarta gitu misalnya, dan cara-cara beliau menata kota itu kan masih bisa kita tracking lah. Cara melihatnya kayak gitu. Kalau Pak Prabowo kan sudah tertulis. State capitalism misalnya, kita harus menggeser dari market capitalism ke state capitalism. Jadi arahnya pasti ekonomi konstitusi, semua kebijakan yang selama ini didominasi oleh private capitalism pasti akan digeser kepada state capitalism, termasuk DSI yang tadi Om Jayadi sampaikan. Pertanyaannya pertama, apa sulitnya? Kedua, apakah seorang presiden itu nggak boleh punya selera kebijakan? Kan itu pertanyaan fundamentalnya sebenarnya. Apakah market tidak punya mekanisme untuk mengakomodir selera di luar selera mereka? Jangan-jangan market ini juga new form of authoritarian juga gitu. Iya, exactly. Apalagi kalau kata presiden, aku sesuai sama konstitusi kok. Kalau bicara kebijakan itu kan kita mulai dari yang paling pokoknya dulu, dasarnya. Ya, state capitalism dasarnya kan. Tapi kan apa bentuknya state capitalism itu? Misalnya, misalnya bentuknya MBG atau DSI atau KDMP. Ya boleh. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan proses kebijakannya? Kapan dia dirumuskan? Apa dasar-dasar apa bukti-bukti empirik yang mengharuskan kebijakan itu harus dibuat? Kemudian apakah dia sudah melibatkan sedemikian banyak alternatif yang dipikirkan dan seterusnya? Kan policy siklus kebijakan itu kan banyak sekali, mulai dari merumuskan apa masalah kebijakannya, lalu menemukan alternatif kebijakannya, pendukung-pendukung secara evidensi itu dan seterusnya. Kan itu semua perlu proses. Kalau tiba-tiba hari ini kita punya kebijakan ini dilaksanakan mulai besok, kan pening itu, ya kan? Kan ada persiapan. Apa bisa misalnya Indonesia misalnya negara yang kapitalisme biasa gitu, lalu mau pindah ke state capitalism dalam waktu 1-2 hari atau 2 bulan 3 bulan, kan nggak bisa. Jadi misalnya MBG bisa diprediksi, EBG-nya bahwa ada MBG, orang semua tahu bakal ada MBG. Sewaktu Pak Prabowo menang, orang semua udah tahu bakal ada MBG atau semacamnya, namanya waktu sebelum itu ya, bakal ada Koperasi Merah Putih, bahkan ada semacam sovereign wealth fund, sudah ada besar-besarnya. Tapi pertanyaannya apa dasar, bagaimana itu dikomunikasikan kepada publik, apa proses kebijakannya sudah dimulai, bagaimana tahapan-tahapan kebijakannya, itu yang tidak terprediksi kan. Karena misalnya tiba-tiba ada URI misalnya. Iya. Universitas Republik Indonesia. Dipimpin oleh gubernur. Iya kan? Ya, boleh aja itu sebagai kebijakan, tapi apa dasarnya? Kapan dia diumumkan? Mengapa? Kalau istilah orang DPR itu naskah akademiknya ada apa enggak? Meskipun tidak harus gitu lah kalau kebijakan itu kan undang-undang ya. Jadi intinya itu visibility besar, studies ya. Ide-ide besarnya, platform kebijakannya itu orang tahu. Ya. Dan boleh saja. Tentu saja boleh. Kan presiden yang berkuasa dalam sistem presidensil, dalam demokrasi, dipilih setiap 5 tahun atau periode tertentu, dia kan punya janji-janji politik tertentu yang ingin dia capai selama masa kepemimpinannya. Nah, itu boleh saja. Yeah. Kan sepanjang dia tidak melanggar undang-undang dasar. Itu aja patokannya gitu. Tapi ketika itu mau mulai dilaksanakan, dia terkait dengan satu proses kebijakan yang tadi. Yang kedua, tata kelolanya bagaimana. Yang ketiga, implementasinya bagaimana.
Nah kan persoalan seperti MBG sekarang itu menjadi masalah karena kan di situ antara lain tata kelola dan implementasi. Governance-nya ya. Iya. Bagaimana itu tata kelola? Siapa yang akan terlibat? Anggarannya bagaimana? Dan seterusnya kan? Tahapan-tahapan implementasinya bagaimana? Itu kalau tidak terencana dengan baik, itu menimbulkan ketidakpastian kan? Gitu. Nah, itulah yang dimaksud saya kira ketidakpastian itu, bukan pada besaran-besaran kebijakannya itu. Besaran-besaran kebijakan itu kita, ya tentu saja pasar sudah tahu bahwa stylenya Pak Prabowo kira-kira bakal begini berdasarkan paradoks Indonesia misalnya, berdasarkan Asta Cita gitu. Tapi Dan kan menurut Kak Jayadi nggak ada yang terlalu melenceng tuh ide-ide besarnya itu ya, secara programatik ya. iya, secara program kan nggak ada yang nggak ada yang jadi masalah. Misalnya dan itu kemudian ditangkap oleh publik kan. Ya, misalnya MBG itu 90% lebih publik sejak Januari 2025 itu tahu dengan program itu. Seingat saya lebih dari 70% publik percaya dengan program itu, mendukung program itu. Ya. Tapi begitu program itu mulai dilaksanakan, muncullah banyak masalah di implementasinya, tata kelolanya, siapa saja yang terlibat dan seterusnya itu, sehingga kemudian kalau kita lompat ke sekarang berdasarkan survei-survei yang beredar, tingkat dukungan kepada MBG itu sudah lebih banyak yang tidak mendukung daripada yang mendukung. Kalau ditanya tingkat kepuasan misalnya, lihat surveinya Indikator juga SMRC, itu kan yang menyatakan tidak puas sudah 60%. Yang menyatakan puas cuma sekitar 35-39%. Sebelumnya itu kebalik kan. Juga kalau kita tanya kepada publik, apakah sebaiknya MBG dilanjutkan dengan berbagai alasannya atau dihentikan? Sudah mayoritas publik mengatakan hentikan. Di kisaran 39-40% yang menyatakan lanjutkan. Jadi persoalannya bukan di ide besarnya, bukan di ide kebijakannya. Ya, tapi dari tata kelola dan implementasi. Dan disinilah kata Adi tadi, market resistensinya market itu ada di implementasinya. Implementasi dan tata kelola. Tata kelola itu misalnya apa? Korupsi. Terbukti kan ada meskipun belum secara inkrah ya, masih proses. Tapi paling tidak indikasi-indikasi jelas sekali. Tapi kenapa seperti kata Kak Jayadi, market sangat sensitif dengan pidato presiden. Pidato kan bukan eksekusi, pidato kan belum pada implementasi. Kenapa itu pun sudah punya? Kalau sekarang kan pidato presiden sudah terkait dengan implementasi. Misalnya, klaim. Contoh lah misalnya klaim keberhasilan MBG yang baru lalu kan misalnya adanya semacam penolakan terhadap fakta bahwa banyak masalah seperti keracunan dan sebagainya. Itu kan sering disinggung oleh presiden menanggapi kritik orang gitu. Nah itu kan menimbulkan sensitivitas. Mengapa ketidakjelasan dalam tata kelola dan implementasi itu ditanggapi secara defensif lewat pidato-pidato presiden. Orang yang ngeritik kan dicap macam-macam kan. Orang yang mengkritik kebijakan-kebijakan presiden atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan seolah-olah dicap macam-macam. Ada londo ireng lah, ada antek asing lah, segala macam kan. Nah itu semua menimbulkan sentimen negatif dan ketidakpastian kan. Dan pada akhirnya kan presiden harusnya mendefend kebijakannya dengan implementasi yang qualified kan. Sebenarnya kan kayak gitu kan, bukan dengan pidato lagi kan. Iya. Betul. Tapi yang terjadi kan sekarang masalahnya adalah kebijakan itu persoalannya bukan hanya di tata kelola dan implementasi, tapi juga di komunikasi. Pola komunikasinya itu tidak memberikan cenderung defensif. Padahal kan kebijakan yang masif seperti MBG, KDMP wajar aja kalau ada masalah kan. Dan harusnya komunikasinya menyenangkan karena ini kan tujuannya buat menyenangkan rakyat. Iya kan pemerintah bilang aja memang kan itu program sangat besar, anggarannya sangat besar. Jadi cara berkomunikasinya nggak apa-apa diakui ada masalah, ya kan? Tidak aib kan? Memang ada masalah tapi pemerintah punya cara untuk menyelesaikannya, bla 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 gitu loh. Tapi kan ada kecenderungan menurut pengamatan saya paling nggak itu tidak mau mengakui adanya masalah itu.
gitu. Cenderungnya itu tadi defensif atau awal-awal tuh seringkali denial gitu. Nah, sikap presiden yang dipersepsikan oleh Om Jayadi ini defensif atau cenderung denial. Ini kan apa yang tafsir dari Om Jayadi gitu. Itu menjadi suasana yang kolektif nggak dalam tubuh pemerintahan hari ini? Maksud saya semuanya jadi kayak begitu juga dan semuanya jadi tegang dan kaku Resonansinya jadi dan gitu ya? menakutkan Ada gitu. kecenderungan begitu. Kenapa gayanya gitu? Mungkin karena presiden tahu bahwa waktunya tidak banyak, ya paling jauh 2 periode kan, paling jauh gitu, 10 tahun. Kalau dulu Pak Jokowi bisa paling jauh 3 tuh. Iya. Namanya bahwa saya kan Mr. Q kan. Jadi Diupayakan secara konstitusional gitu kan. karena waktunya tidak banyak, maka sementara kalau dihitung program-program besar yang ingin dilakukan, perubahan fundamental yang mau dilakukan itu kan perlu waktu yang cukup banyak, sehingga dia ingin cepat-cepat semuanya, gitu. Cepat-cepat semuanya. Sementara daya dukung birokrasi dan teknokrasinya tidak tersedia dengan memadai, apalagi kalau kita bicara anggaran kan, gitu. Jadi tampaknya pemerintah yakin dengan dukungan politik yang hampir 100% dimiliki, maka semua bisa dideliver dengan baik, gitu. Itu kan. Ternyata kemudian muncul kritik-kritik, masalah-masalah di lapangan dan banyak pandangan-pandangan yang cenderung mengevaluasi secara kritis dari publik. Publik itu bisa LSM, bisa akademisi, bisa tokoh-tokoh publik, ya, bisa masyarakat secara umum dan seterusnya itu, ya. Nah, mungkin presiden dan pemerintah merasa kita kok nggak ada di dalam itu semuanya oke semua gitu. Tapi kok banyak orang di luar yang tidak setuju dengan atau mengkritik program-program ini, sehingga ada kesan pemerintah berhadapan dengan publik jadinya. Karena semua kekuatan politik udah dirangkul kan. Iya. Apalagi Iya. ibaratnya kan. Kalau Jadi- semua kekuatan politik sudah dirangkul, berarti kan semua sudah setuju kira-kira gitu. Kekuatan kewenangannya. politik formal. Iya, itu yang saya kira perlu dievaluasi lebih jauh oleh presiden dan jajarannya, bahwa presiden kan bukan hanya didukung oleh elit politik. Harusnya presiden itu seperti kata Pak Prabowo sendiri, presiden dan jajaran itu bekerja untuk rakyat kan, dan yang milih kan rakyat gitu. Jadi menurut Om Jayadi, akumulasi dari semua kekuatan politik formal ini, baik yang di DPR maupun yang tidak di DPR gitu ya, itu malah merugikan presiden. Bisa jadi begitu, merugikan dalam arti presiden seperti tidak punya alternatif. Yang ternyata alternatif itu adanya di publik, di luar kekuatan politik formal ini kan. Jadi mekanisme, ya itu tadi, harusnya kan dalam sistem presidensil ada mekanisme check and balance antara pemerintah dan DPR. Tapi kita tahu bahwa pemerintah juga memerlukan dukungan mayoritas di DPR untuk menjalankan program-programnya kan. Karena itulah secara teori kita memerlukan suara-suara kritis yang formal di DPR. Suara-suara kritis yang formal di DPR itu tidak mungkin ada suara kritis itu kalau tidak ada yang mengambil jarak sebagai oposan atau oposisi formal. Gitu. Meskipun tentu ada tentu pasti ada kritik-kritik kepada menteri, kepada apa dari DPR kan. Tapi kan ujung-ujungnya itu kan bisa dipanggil sama ketua partainya, ya kan. Kalau misalnya ada Budi Adiputro anggota DPR dari partai B misalnya kan, atau partai G atau partai M misalnya, itu mengkritik menteri ini, mengkritik itu, kelihatan dinamis kan, kelihatan ada kritik, kelihatan canggih. tapi kalau mulai dianggap, tapi itu kan ada thresholdnya, ada garisnya. Kalau udah agak-agak lewat dikit, pemerintah mulai kupingnya panas, ditelepon, udah stop kan. Tapi kalau dia benar oposisi, dia ini bisa tarung ide kan. Dan itu sebetulnya sehat aja gitu. Harusnya oposisinya dikelola kan. Nggak harus dijadikan anak buah semua kan gitu. Iya itu. Jadi harus ada orang yang devil advocate gitu. Orang yang menjadi advokat dari aspek-aspek kritis dari sebuah kebijakan. Itu yang nggak ada. Sehingga jadi gini, saya mau memberikan pandangan saya dari penjelasan Om Jayadi ini. Salah satu sebab dari trust dan predictability pemerintahan Prabowo ini terjadi adalah karena nggak ada devil advocate
ya karena nggak ada lembaga auditnya di dalam komunikasi publik gitu ya, ya kan? Yang formal apa Yang formal, Formal ya. ya sehingga hasil dari statement pemerintah itu jadi kurang dipercaya. Iya. Iya kan, kalau misalnya ada lembaga oposisi yang mengaudit, Yang formal ya. di lembaga formal, wah ini sudah diaudit oposisi nih di DPR nih, berarti kemungkinannya besar nih benar nih omongannya pemerintah gitu loh. Misalnya soal pertumbuhan ekonomi aja, misalnya kemarin pemerintah rilis 5,2, LPUI, Prof Ican dan kawan-kawan 5,12. Iya, Yang kuartal kedua ya. Kuartal 2, Prof Ican dan kawan-kawan LPMUI merilis 4,8 kan? Iya. Tapi kan itu Non formal, di luar pemerintahan Iya, gitu publik. kan. Ya kan? Harusnya itu kan ada salurannya. Salurannya yang sifatnya formal. Sehingga sebenarnya kalau ada kelompok kritis yang formal di parlemen yang serius, benar-benar serius dan tidak coba diajak bergabung juga, semua statement pemerintah jadi makin kredibel ya sebenarnya. Iya, harusnya kredibel karena sudah diuji. Iya. Diuji di tingkat pengambilan kebijakan yang sifatnya formal. Kan pengambilan kebijakannya itu melibatkan DPR sama pemerintah kan, baik dalam bentuk pembuatan undang-undangnya maupun dalam bentuk pengawasan DPR terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah maupun dalam bentuk proses-proses persetujuan bersama antara DPR sama presiden. Jadi Kan gitu. masalah kurangnya trust ini karena omongan pemerintah tidak dapat cap label ujian dari kelompok oposan atau kelompok penyeimbang itu yang antara lain, kritis, ya kan? antara Salah lain. satunya, ya. Selain tentu saja memang bisa substansi kebijakannya bisa bermasalah, terutama dalam implementasi dan tata kelola tadi. Selain komunikasi ya. Kalau kita belajar dari pelaksanaan pemerintahan presidensial di Indonesia selama 20 tahun terakhir, kan Pak Prabowo ini memasuki siklus kelima kan? Kan Pak SBY 2 siklus, Pak Jokowi 2 siklus, Pak Prabowo siklus kelima, 5 siklus. Oposisi di publik itu selalu di kisaran 30%. Itu Polanya gitu. Ya, nggak bisa diabaikan. Ya kadang-kadang Pak SBY pernah juga mendapatkan approval rating. Itu kalau kita ukur antara lain dari approval rating ya, tingkat kepuasan. Pak SBY pernah mendapatkan 85 di periode pertamanya. Pak Jokowi di periode pertama nggak pernah dapat. Tapi kalau kita rata-ratakan, ya posisi publik itu artinya publik yang selalu menyatakan tidak puas atau kritis kepada pemerintahan itu di kisaran itu 30%. 30% itu kan banyak. Maka kalau kita belajar berpikir secara linear, 30% ini harus ada kanalisasinya di proses pengambilan kebijakan yang formal di DPR. Ya. Dan selama siklus 5 kali itu selalu ada. Selalu ada. naturalnya ya berarti. Selalu Baik di ada. era Pak SBY ataupun era Pak Jokowi. Iya, terutama di periode pertama Pak Jokowi ya, periode kedua menjelang akhir itu mulai hilang. Masih ada Demokrat sampai 6 bulan terakhir. Itu politik formal nih yang di publik kita. Formal. Yang informalnya juga terakhir itu kan cuman ada Demokrat sama PKS. Itu pun jumlahnya sudah cuman berapa tuh? 20%. 20% Nggak kurang. nyampe, ya. Ya, sampai Mas Ahy 6 bulan terakhir jadi Menteri ATR ini. Terakhir itu 91 karena PKS kan 9%. Di periode Pak Jokowi itu kan PKS 9%, Demokrat gabung. Setahun terakhir lah ya. Ya. Itu berarti sudah 91. Oposisinya tinggal 9% aja. Gitu. Nah, Itu sekarang pun itu still oposisi. Iya. Kita Masih ada yang formal kan. Iya, kalau sekarang kekuatan Pak Prabowo di parlemen kan 81%. 81-82%. Siapa sisanya? Di luar PDIP. Oh. Iya. Kan 7 partai itu yang berada di DPR. 7 partai itu kalau kita hitung kursinya itu 81-82%. Meskipun Kak Jayadi kalau merujuk pada Kongres PDI Perjuangan terakhir di Bali, Mendukung juga. PDI Perjuangan mendukung loh. Ini formal loh. Kongres tentu itu saja. putusan tertinggi. Iya, loh. Iya, kan Prabowo saya- teman saya kata Bu Mega tadi kan. Iya, benar. Iya. Profesornya berapa Bu Mega? Bu Mega profesornya 3, doktornya 7. 11. Ya. Iya. Nggak Yang- beli loh. Saya itu kan baru koma, belum titik tadi. Ya, iya, ada titik. Iya. Mau, Nah, silakan. komanya sudah ditambahkan, koma. Itu yang pun- yang secara formal di luar pemerintahan pun itu tidak menyatakan oposisi. Ya. False opposition. Kalau di striker tuh ada false 9 kan? Iya. Apakah market bisa menggantikan peran formal opposition yang tidak ada ini? Bisa. Kayak kan market sudah quote unquote nih Kak Jayadi melakukan Market hukuman atau ekonomi. ekonomi lah. Iya.
S&P, IHSG, apa namanya Moody's macam-macam sudah melakukan Ya hukuman-hukuman. itu tadi karena Ya, nggak itu. ada kekuatan politik formalnya, mereka bersatu melawan semua negara. Jadi akhirnya Ari tadi menyimpulkan apakah market jadi semacam otoritarian sendiri kayak misalnya yang terakhir gitu. Perdebatan market dengan state capitalism Pak Prabowo misalnya nih yang paling baru nih. Market itu kan merespon kebijakan pemerintah. Market itu. Iya, Dia misalnya, merespon. betul. Misalnya yang paling terakhir nih, ini Rocky kemarin juga mengungkapkan ada kecenderungan misalnya Pak Prabowo ingin mengembalikan peran bank sentral seperti sebelum reformasi. Kembali ke dalam kabinet gitu karena ya amanat konstitusinya seperti itu satu. Yang kedua kita menandatangani apa independensi bank sentral di bawah tekanan konstitusi Washington yang kita sebenarnya nggak setuju banget. Yang ketiga kayaknya dunianya juga udah berubah gitulah. Iya. Tapi kan belum tentu market akan setuju dan kayaknya market masih punya mekanisme kontrol yang sama gitu. Ya, market itu kan bagian dari ekonomi ya. Ketika market merespon kebijakan pemerintah apapun itu dan itu beresonansi dengan situasi ekonomi yang dirasakan masyarakat, maka dia tidak bisa dengan mudah dikendalikan oleh pemerintah gitu. Jadi yang saya maksudkan oposisi itu yang sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah yaitu ekonomi itu. Misalnya bagaimana misalnya inflasi kan contohlah sekarang inflasi itu selalu resultante antara keadaan internasional dengan respon domestik kan gitu. Keadaan persepsi masyarakat terhadap situasi ekonomi kan bukan inflasi ya, persepsi masyarakat terhadap situasi ekonomi, dia merasa sulit ekonominya, pekerjaannya hilang dan sebagainya, itu kan tidak dengan mudah bisa dikendalikan oleh pemerintah dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari atau sebulan kan gitu. Nah itu ketika dia direfleksikan oleh pasar dengan reaksi negatif, ya dia kemudian berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan negara bisa nggak playing God in the market? Ya, itu beresiko kalau tidak dilakukan dengan baik, itu beresiko pada kekacauan ekonomi kan? Ya karena gini ya, kalau saya lihat pemerintah berpikir mengendalikan market seperti halnya mengendalikan politik formal. nggak bisa. Ya. Dari penjelasan Om Jayadi tadi kira-kira Kalau kayak politik formal bisa dikendalikan, partai politik bisa, orang-orang bisa, ya. Ada orang yang terlalu kritis, misalnya dipanggil, ditanya apa masalahnya, bisa kan? Ada media massa yang mungkin dianggap salah dalam memberikan kritik kepada pemerintah, bisa diajak dialog. Mahasiswa protes bisa diajak dialog kan gitu. Tapi mekanisme ekonomi itu kan susah untuk supply and demand kan, Iya. perception, supply and demand. Ya kan ini soal orang naruh duit nih. Kita diskusi dulu Dinda. Ya nggak bisa, gua naruh duit gua miliaran triliunan, gimana lu ajak diskusi kalau nggak boncos kan mampus gua kan gitu. Indikatornya lebih objektif lah kalau economic actor ini. Gitu. Tapi kalau Pak Prabowo bilang mereka bisa melakukan perlawanan, ini jangan-jangan tangan-tangan mereka yang memberikan perlawanan. Ya orang kalau mau melakukan perlawanan ya wajar bos, dia taruh duit. Kalau ada aktor-aktor yang mencoba memanfaatkan situasi itu pastilah ya. Pasti. Tapi kan upaya aktor-aktor itu untuk memanfaatkan situasi tidak akan berhasil kalau begini ibaratnya kan orang mau membakar, ya. Orang akan lebih mudah membakar kalau rumputnya kering kan gitu. Kalau rumputnya basah, hijau, ya. Kelas menengah happy. Seperti lu rumput tetangga kan. Iya, ya. Susah untuk dibakar kan gitu. Misalnya gini nih, orang mau mengkritik kebijakan pemerintah segala macam itu akan sulit diaminkan oleh publik, misalnya kelas menengah. Bagaimana Anda mau mengatakan situasi kita baik-baik aja, tenang aja, nggak ada masalah, tapi ada sekitar dari tahun 2019 sampai 2024, ini kata BPS, ada sekitar 9,6 juta kelas menengah turun kelas. Ya. Pak Jokowi itu ya. Iya, lalu kan berlanjut sampai sekarang. Sekarang itu bahkan sejumlah laporan mengatakan bahwa kelas menengah kita yang turun kelas itu sudah mencapai 13 juta orang. Nah, orang-orang ini 13 juta orang kalau masing-masing punya satu istri atau satu suami plus 3 anak, itu kan dikali 4 berarti. 13 kali 4 berapa?
ya mereka misalnya biasa naik mobil ke kantor, pos menengah nih kan, naik mobil ke kantor sebagai orang yang bekerja di kantor itu. Sekarang mungkin sebagian masih naik mobil, tapi bukan sebagai orang yang bekerja di kantor, tapi sebagai sopir online misalnya, yang penghasilannya menjadi tidak tetap lagi atau tidak pasti lagi. Apalagi karena banyak sekali yang jadi supir online, pasar untuk yang naik penumpangnya kan menjadi lebih kecil. Nah, orang-orang seperti itu kan menghadapi keadaan real di lapangan. Nah, dalam situasi seperti itu kalau ada orang yang mencoba untuk bermain, memanfaatkan situasi, jadi kan Masuk akal. jadi masuk akal dan dia akan mendapatkan pembenaran dari publik. Akibatnya sentimen negatif ke pemerintah menjadi lebih ada. Itu kalau kita mau bermain mencari aktor-aktor intelektual gitu kan, mau menyalahkan. Tapi menurut saya ya itu urusan intelijen lah kan. Ya urusan pemerintah di luar yang intelijen harusnya itu mengurusi inti masalahnya. Ini kalau memodifikasi pendapat Bang Napi nih Om Jayadi ya kan. Ya, kesempatan. Provokasi ini bukan karena hanya niat si pelaku, tapi juga ada kesempatan. Kan? Ada rumput kering. Ada rumput kering ya kan. Rumput keringnya itu dan itu survei menemukan evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi kan negatif. Iya. Tapi Artinya orang yang mengatakan ekonomi baik, ekonomi dia baik, dibandingkan dengan orang yang mengatakan ekonomi dia buruk itu negatif, lebih banyak yang mengatakan buruk. Jadi salah satu pertanyaannya Om Jayadi ya, kalau lah ini pertanyaannya kan Rumput kering. sesuatu yang dijanjikan di kampanye wajar kita pertanyakan lagi gitu ya. Iya. Baik itu kita pemilihnya Pak Prabowo ataupun bukan gitu. Ya, pertanyaannya adalah salah satu janji kampanye Pak Prabowo adalah soal keberlanjutan. Apakah ini keberlanjutan atau bukan menurut Om Jayadi? Mantap. Kalau lihat program-programnya kan Terus setengah tahun. Iya. Berapa tahun nih kan? Iya, tahun nih? mau 3 kan banyak sekali program yang kelihatannya baru ya. Misalnya program yang sekarang sering jadi sorotan orang kan MBG, KDMP, itu semua kan signature-nya Pak Prabowo baru. Gitu. Itu discontinuity apa continuity dari pemerintahan Pak Jokowi? Tergantung Atau cara transformation atau discontinuity? tergantung cara melihatnya. Iya. Ya, tergantung cara melihatnya. Misalnya yang tetap berlanjut itu Tergantung Anda menjawab sih. cara melihatnya itu bisa keberlanjutan, bisa juga baru. Iya, ini- Kalau misalnya itu dilihat sebagai program-program yang terkait langsung dengan pro rakyat miskin misalnya, ya itu kan bisa keberlanjutan karena banyak sekali program yang dianggap pro rakyat miskin di periode Pak Jokowi gitu. Tapi sejumlah program juga tampak minimal ditunda. Misalnya program IKN kan ada penundaan gitu ya. Program infrastruktur tampaknya tidak semasif Pak Jokowi kan karena dananya terserap lebih banyak ke lebih banyak terserap ke MBG dan KDMP. Kemudian pengelolaan hubungan antara pusat dan daerah, ya itu kan ada yang baru sekarang. Misalnya politik itu antara lain tercermin dari anggaran kan. David Easton ya, politik is the authoritative allocation of values. Ya, pengalokasian nilai-nilai itu misalnya seperti anggaran atau uang ya. TKD dipotong ya dari 900-an triliun pada tahun 2024, lalu 2025 masih 2025 di 2026 tuh tinggal 600-an sekian, 659 atau berapa begitu. Pokoknya itu kan dari sisi kebijakan itu ketidakberlanjutan tuh. Ya ada desain baru. Yang itu bisa dianggap mengarah ke sentralisasi. Jadi peranan pemerintah pusat menjadi makin besar di daerah-daerah gitu dengan berbagai alasan ya. Kemudian perhatian kepada desa itu kan agak berubah. Berubah dari pemberian dana desa ya masih ada kan dana desanya tapi dikurangi gitu. Ya kalau kita lihat dari apakah masih ada dana desa itu keberlanjutan kan. Masih ada 50-an triliun dana desa di tahun 2026. Dari 71 triliun pada tahun 2024 dan 2025. Ya. Tapi bisa juga itu tidak berlanjut karena dana yang tadinya secara undang-undang diperuntukkan untuk desa itu direalokasi ke tempat lain, ke KDMP kan gitu. Jadi tadinya dana desa itu langsung dipakai dijalankan oleh perangkat-perangkat desa, tapi sekarang
dipakai oleh Koperasi. koperasi misalnya. Hasilnya bagaimana kan belum. Kalau koperasi Desa Merah Putih kan masih belum seperti MPG kan, karena tingkat implementasinya belum sampai betul-betul masif gitu. Baru sampai pelatihan kan, pelatihan berapa ribu manajer koperasi dan manajer sebagainya itu. kasir lagi. Jadi tergantung, ada yang tampak berlanjut, ada yang tidak. Tapi kalau kita lihat di sejumlah aspek banyak sekali program-program yang tampak baru atau paling tidak kita sebut transformasi kalau mau istilah Ari tadi. Tapi kalau kita kembali ke judul nih Om, pertanyaannya Apa judulnya ini? Saya nggak tahu. rezim aku pun ini nggak tahu apa, ya bener. pemerintahan ini lebih layak disebut rezim perubahan atau rezim keberlanjutan dari apa yang kita Dari lihat? segi pelaksananya dari segi pelaksananya itu masih berlanjut pelaksananya. Kan masih banyak sekali Hilirisasi masih jalan ya. itu program ya. Masih banyak kan hilirisasi jalan. Dari sisi pelaksananya kan masih orang-orangnya masih banyak yang dari yang lama. Bahlil masih lanjut. Dari sisi pelaksana masih banyak Masih orang banyak yang lama. Iya. Berapa persen? Awal-awal Personalia sama bos. awal-awal itu kan masih hampir 50% kan orang yang menjadi pelaksana dari Pak Jokowi dilanjutkan lagi kan? Iya. Masih banyak Menteri sekali. utamanya lah ya. Iya. Jadi Tapi- dari sisi itu masih ada keberlanjutan, tapi dari sisi program dan style of governing misalnya itu banyak perubahan. Oke. Rezim perubahan dengan orang-orang lama ya ini ya. Sebagian orang-orang Iya, sebagian orang lama. Kalau mungkin kalau yang menang capres lain itu bisa jadi rezim keberlanjutan dengan orang-orang baru. Lah, Iya. kalau- Sebenarnya kita nggak usah kaget-kaget banget bos. Karena sebenarnya bukunya Pak Prabowo ya sebenarnya berbeda dengan Iya. kalau baca iya nggak sih? Iya, apa namanya Astacita Paradoks Indonesia itu kan ada banyak program yang sebetulnya sudah lama mengendap menjadi ide-ide di Indonesia dihidupkan kembali seperti apa itu program-program MBG, program-program koperasi itu kan seperti melanjutkan atau menghidupkan kembali program-program di era Iya. ketika ayah Pak Prabowo menjadi menteri atau menjadi salah satu arsitek ekonomi Indonesia kan gitu. Meskipun menurut para ahli ekonomi bentuknya bisa jadi totally different ya. Kalau kata Rocky itu program-program sosialistik lah ya. Sosialistik ya, program-program sosialistik Nah, gitu. tapi setuju nggak Om Jayadi kalau kita bilang bahwa alam pikirnya Prabowo dan Jokowi itu emang berbeda. Jadi untuk melanjutkan pun juga dalam alam pikir ya. Mungkin dari orang-orangnya seperti yang Om Jayadi tadi bisa dilanjutkan. Tapi dalam sisi alam pikir ini memang dari Nggak ada titik temunya dikit ya. dari pikiran pun sudah sulit bersatu gitu. Ya karena itu mereka dua kali bertemu kan di Dalam Pilpres. kompetisi. Iya. Jadi Oh buat. kan 10 tahun itu bertarung. 5 tahun ya. 5 tahun, 2 kali bertarung, lalu berikutnya bersama-sama kan gitu. Jadi kalau ada percampuran dua ide yang seringkali menurut Ari tidak cocok itu wajar. Menurut saya. Monumen pertama. Saya cuma menyimpulkan penjelasan Om Jayadi tadi kalau menurut Kan saya. kau yang bilang bahwa mereka berbeda dua-duanya. Enggak, apakah Om Jayadi Kak setuju? Jayadi Kan? mengamini Iya. tesis lu. Iya, kan itu juga tesis dari penjelasan dia. kan? Iya betul. Nggak ada yang mau ngambil tanggung jawab. Monumen pertemuan dari segala perbedaan adalah Gibran Rakabuming Raka. Iya. Iya. Itu adalah simbol perdamaiannya. Betul. Artinya apa? Dan seringkali sampai sekarang itu seringkali menjadi titik pertanyaan publik ya, masuknya Gibran sebagai Simbol pertemuan itu. Wapres itu masih menjadi pertanyaan minimal sebagian publik, sehingga kalau masih muncul banyak kritik ya wajar saja. Tapi apakah posisi Wapres Gibran yang merupakan representasi dari Pak Jokowi itu akan jadi sebenarnya jadi leverage apa liabilities apakah bagi Pak Prabowo menjalankan 5 tahun ini, menjalankan sisa pemerintahannya ini jadi beban apa jadi kekuatan sebenarnya? Di satu sisi kan banyak publik yang selalu mempertanyakan masuknya Gibran itu kan, karena MK jelas menyatakan masuknya Gibran itu secara etik ada masalah gitu kan. Tetapi secara hukum ketatanegaraan dia sudah jadi wakil presiden. Iya. Jadi secara hukum positif sudah. Bisa dari sisi itu
maka karena Gibran adalah bagian dari pemerintahan Pak Prabowo secara keseluruhan, tentu itu menjadi tantangan bagi Pak Prabowo sebagai presiden, karena dia juga harus kan Gibran masuk sebagai dijadikan calon wapres itu kan juga atas paling tidak persetujuannya atau mungkin keinginannya Pak Prabowo juga kan gitu. Jadi dia paling tidak harus memberikan jawaban atas kritik-kritik publik terhadap itu. Tetapi di sisi lain itu bisa menjadi leverage kan. Orang ingin misalnya agar Pak Prabowo berhasil tanpa harus tergantung kepada wakil presidennya, ya kan? Jadi dari sisi itu orang yang mengkritik Gibran misalnya itu menginginkan Pak Prabowo itu berhasil supaya ketika misalnya Pak Prabowo maju lagi di tahun 2029 posisinya bisa seperti Pak SBY di 2009. Jadi siapapun yang mendampingi Pak Prabowo di 2029 ya kan? Itu mirip Pak SBY di tahun 2009. Yang katanya ibaratnya sama sendal jepit pun bisa menang. Itu kan agak kasar ya, itulah. Siapalah gitu ya, siapapun. Misalnya didampingi Budi Adiputro mungkin bisa. Ya, betul. Kalau Budi Adiputro ini dokter ekonomi seperti Budiono misalnya. Ya misalnya udah umur 4 kali. Kan begitu ya. Dan jadi dia bisa menjadi leverage bukan hanya bagi Pak Prabowo tapi juga bagi partai-partai yang mendukung Pak Prabowo kan. Mereka tidak lagi punya, pada waktu Gibran dicalonkan sebagai cawapres itu kan banyak partai-partai yang harus mendukung kan, entah terpaksa entah dengan sukarela kan gitu. Kalau sekarang partai-partai di bawah Pak Prabowo kan bisa lebih independen dalam menentukan siapa nanti yang akan menjadi misalnya wapres Pak Prabowo kalau Prabowo maju lagi 2029. Apalagi kalau Pak Prabowo hasilnya semua bagus, elektabilitasnya bagus. Kalau Prabowo-nya tingkat kepuasan kepada Prabowo bagus, kinerja dinilai bagus, partai-partai itu untung. Dalam arti mereka punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk mengajukan diri sebagai cawapres. Kalau mereka tetap mau menjadi cawapres. Jadi dua-duanya di satu sisi bisa leverage, di satu sisi bisa menjadi beban. Nah sekarang kalau kinerja Pak Prabowo masih seperti bulan Juli ya di mata publik, maka bisa jadi itu menjadi beban bagi Pak Prabowo, ya kan? Karena bagaimanapun dia tidak bisa tuh serta-merta mengabaikan gitu kan? Karena begini, publik akan membandingkan dengan presiden terdahulu yang terdekat. Apalagi Pak Jokowinya tetap aktif, ya kan? Makin aktif. Ya sebut tetap aktif lah. Tetap kan tidak seaktif 2000 waktu menjabat. Iya kan? Tidak. Jadi tetap aktif. Jadi kalau kinerja Pak Prabowo tidak positif, maka orang mulai membandingkan. Ya, ingat kan ada upaya waktu di era reformasi ada upaya kan mengingatkan orang lagi kepada Soeharto misalnya. Apalagi yang dekat kan. Jadi mau tidak mau kemudian kalau Pak Prabowo mau misalnya kan banyak orang menginginkan ada radical break. Kalau istilah siapa itu? Radical break itu istilahnya Rocky. Ya. Si Rokai. Yang dia maksud adalah radical break antara lain terhadap Jokowi kan? Iya. Ya, misalnya itu. Kan kalau kinerja Pak Prabowo bagus bisa. Tapi kalau kinerjanya seperti sekarang orang publik akan bertanya-tanya. Karena orang mulai membandingkan lagi dengan kepemimpinan Jokowi. Makin jauh dari Jokowi dia kalau bikin radical break kan Pak Prabowo ini iya, kan gitu kan. Iya begitu. Akhirnya orang membandingkan kan. Iya. Gitu. Jadi perbandingan makin kontras. Betul. Dan Pak Prabowo punya ketergantungan pada Pak Jokowi jadinya kan. Iya. Untuk tetap ada di dekat Pak Jokowi. Iya. Jadi kalau mau seharusnya di tahun kedua Pak Prabowo orang tidak lagi membicarakan soal bahwa Pak Prabowo masih dipengaruhi Jokowi atau apa kan. Karena harusnya dia sudah flying dengan programnya sendiri. Emang sekarang orang masih membicarakan itu kan? Kan banyak masih banyak membicarakan. Buktinya itu ada tuntutan untuk radical break dari Rocky Gerung misalnya. Saya lihat di salah satu podcast Anda berdua dengan Rocky Gerung kata Rocky apa itu Pak Prabowo itu tingkat kepuasannya rendah karena Gibran kan gitu. Jadi kan masih ada dihubung-hubungkan baik oleh pengamat ya. Mungkin juga oleh publik. Kalau kita tanya ke publik misalnya lebih puas mana?
sama kinerja Pak Prabowo atau kinerja Pak Jokowi. Bisa jadi kan orang mulai membandingkan itu lagi. Gitu. Bisa nggak kita bilang kayak begini? Salah satu Ini boleh minum ya? iya Boleh dong. bukan pajangan itu. Salah satu yang membuat kepuasan Pak Prabowo turun itu adalah ekspektasi soal keberlanjutan yang gagal dijawab oleh Pak Enggak. Prabowo. Menurut saya enggak. Oh, oke. Itu semata-mata soal 3 hal menurut saya. Satu, kondisi makro. Jadi sebenarnya secara umum dua hal ya, yaitu kondisi fundamental, yang kedua kondisi non fundamental, yang ketiga itu kondisi yang terkait dengan komunikasi. 3 itu, masalah itu di 3 itu. Apa kondisi fundamental? Kondisi fundamental itu kondisi makro. Kondisi makro negara ini. Kondisi makro negara ini itu paling tidak ada yang paling menonjol ekonomi. Lalu masalah stabilitas politik, kemudian stabilitas keamanan, penegakan hukum dan korupsi. 5 itu. Di antara 5 ini 3-nya negatif. Yang negatif apa? Ekonomi, penegakan hukum sama pemberantasan korupsi. Ya kan? Stabilitas politik aman, ya. Meskipun ya naik turun ya, tapi aman. Tidak ada yang berniat untuk menjatuhkan Prabowo secara politik, kan nggak ada. Misalnya, semua berada mendukung Pak Prabowo secara koalisi di tingkat elit minimal. Kemudian pemberantasan korupsi negatif, penegakan hukum juga negatif. Tapi itu nggak ada gunanya dong Pak Prabowo pidato depan duit bertumpuk-tumpuk itu. Ada gunanya di satu hal, tapi banyak lalu itu kemudian ditimpa oleh masalah Yang lebih besar. iya kan? Oh iya, kalau kata Pak siapa Eri mantan pimpinan KPK, mantan Eri Riana. Bukan. Pak Amin Sunaryadi dia katakan kejaksaan itu waktu itu dari law enforcement agency berganti menjadi law entertainment agency. Ya, itu terlepas dari cara mengkomunikasikannya atau tidak. Katakan itu positif, katakanlah ya, bahwa ada keseriusan memberantas korupsi. Tapi kemudian dia ditimpa oleh kasus-kasus yang jauh lebih besar. Iya, MBG. ya menguburkan Belum ke situ yang terkait korupsi. Ya itu misalnya kasus emas 74 kg, Dadan. kasus Dadan Iya kan, ya MBG ya betul koperasi ya. ya itu 2 program prioritas presiden tuh. Iya. Satgas PKH kan Pak Febri ini Iya. komandannya salah satunya. Itu masalah kan gitu. Jadi satu soal makro. Jadi yang ya itu fundamental. Bentar, yang kedua soal kebijakan yang udah kita bicarakan tadi. Ada 4 kebijakan prioritas presiden yang sangat berpengaruh kepada tingkat kepuasan masyarakat kepada presiden. 1 MBG, 2 koperasi desa merah putih, 3 juta rumah, 4 sekolah rakyat. 4 ini. Kalau 4 ini berhasil, dia akan mengungkit dengan cepat, dengan baik sekali. Ya, di awal-awal masyarakat ekspektasinya tinggi, belum ada masalah korupsi, belum ada masalah keracunan segala macam. Masyarakat semuanya mendukung MBG dan sebagainya itu ya. Tapi kalau 4 program ini negatif di mata publik, dia akan menurunkan dengan cepat pula tingkat kepuasan. Tapi akhirnya kan orang secara alamiah akan membandingkan dengan pemerintah sebelumnya kan, dengan apa situasi yang terjadi hari ini kan, gitu yang ingin Om Jayadi sampaikan kan. Iya, terutama kalau situasinya negatif. Negatif kan. Kalau Ya. positif orang enggak. Orang melupakan pemerintahan cenderung, sebelumnya. iya. Nah, dalam sebagai sahabat lembaga survei, Pak Jokowi ini kan sahabat lembaga survei. Iya. Ya kan, pasti data-data Dia percaya sama survei. update terus kan. data driven Ya, ini surveinya sekarang lagi kayak begini. Survei siapa Pak? Ada, saya dapat. Oh, lembaga itu ditutup. Ada di mejanya, kan di meja Pak Jokowi. Dan terakhir waktu itu kita pernah ketemu, Bapak ini kan profesor marketing gitu. Saya profesor marketing gimana? Wong saya S1 aja orang nggak percaya. Kan? Gitu, bercanda. Tapi marketing orang sama produk tuh nggak jauh beda Pak. Iya. Ya kan? Jadi dalam konteks sahabat lembaga survei apapun pasti mencoba melihat market driven. Iya. Kalau Om Jayadi melihat hari ini sebagai sahabat dari Pak Jokowi dalam konteks lembaga survei ya, ya kan, sahabat diskusi lah. Kan Pak Jokowi hobi kan ngundang lembaga survei dulu ke istana kan, diajak diskusi. Saya nggak satu. pernah diskusi langsung sama Pak Jokowi. Oh nggak pernah. Oh, ya kan, ya kawan-kawan Om Jayadi kan sering. Ya kan? Ya mungkin. KKD lah. Ya. Kan kawan Jayadi lah. Membaca situasi hari ini, apa yang ada di pikiran Pak Jokowi? Masih mau bersama, hidup sehat atau hidup Jokowi? Persisnya saya nggak tahu ya, tapi saya kira dia ingin
pemerintahan Prabowo bersama Gibran itu minimal sampai 2029 selamat kan gitu. Maka data-data yang kalau saya yakin dia sudah membaca itu data-data dari SMRC, Semuanya. data yang survei indikator yang bocor ya, atau survei-survei yang lain yang dia sempat akses, saya kira sudah baca itu. Dan ada jalur bagi dia kan untuk memberikan, mungkin kalau nasihat mungkin terlalu patronizing, tapi tips-tips jalan keluar yang mungkin dia bisa sampaikan kepada Presiden Prabowo gitu. Dan kalau sekarang ada orang yang mungkin masih bisa didengar oleh Pak Prabowo, terlepas dari Pak Prabowo yang suka atau nggak suka, itu adalah mantan-mantan presiden kan, termasuk Pak Jokowi gitu. Jadi itu dugaan saya. Itu kan Pak Jokowi yang manusia bebas. Kalau Pak Jokowi yang PSI sekarang gimana? Upaya Pak Jokowi untuk membesarkan PSI saya kira kan tidak harus bertentangan dengan upaya Pak Prabowo untuk sukses sebagai presiden dan upaya Gerindra untuk menjadi pemenang pemilu gitu ya. Kalau kita lihat data-data survei itu menunjukkan walaupun ada penurunan terhadap Gerindra, tapi kan Gerindra masih berada di posisi kalau nggak salah di SMRC sama indikator itu di kisaran 18-19%. Itu menurun memang. Kalau kita bandingin misalnya survei di awal-awal 2025 lalu ujung 2025 ya, Oktober termasuk pasca Agustus 2025 yang ada kasus demonstrasi, itu kan menurun. Tapi kan Gerindra masih yang paling tinggi. Pada saat yang bersamaan kalau kita lihat data SMRC dan indikator itu peluang PSI untuk lolos ke parlemen itu tampak mulai ada di situ kan, karena dia sudah mulai memperoleh 3%-an. Bahkan di survei SMRC saya lihat itu 4,1 kalau nggak salah. Itu kan salah satu angka tertinggi yang pernah diperoleh PSI setahu saya selama PSI berdiri. Berkarir lah ya kan, selama berkarir. Gitu. Berkarir Nah, dalam dunia permainan. Dan itu kebetulan bisa dikaitkan dengan upaya Pak Jokowi untuk lebih mengasosiasikan dirinya kepada PSI. Jadi kan meningkatnya PSI, upaya Pak Jokowi itu tidak mesti berhadapan secara negatif dengan peluang Gerindra dan pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kenapa secara statistik PSI-nya naik, approval rating terhadap Pak Prabowo malah turun? Harusnya kan ini satu tubuh. Iya, harusnya kan karena sebagai partai pendukung kan harusnya juga ikut turun dong. Kalau itu dikaitkan dengan Pak Jokowi, kemungkinan ya, PSI itu naik, ya antara lain pengaruh masih banyaknya pendukung Jokowi yang sudah mulai dibujuk oleh Pak Jokowi untuk ke PSI kan itu. Tetapi menurunnya approval rating Pak Prabowo ketiga soal tadi. Nggak ada hubungannya dengan peran Pak Jokowi. Tidak langsung hubungan. Jokowi efek itu nggak berpengaruh lagi untuk menurunkan. Tidak langsung. Kalau beberapa survei saya kira menemukan bahwa kalau kita tanya Pak Jokowi itu masih terasosiasi dengan partai mana? Jawabannya? 2. PDIP sama PSI. Kan PDIP kan friendly kepada Pak Prabowo, gitu ya. PSI bagian dari koalisi Pak Prabowo gitu. Jadi dia tidak menegasikan, tetapi problem yang dihadapi oleh pemerintahan secara umum adalah itu tadi, satu, kondisi makro, 2, sejumlah kebijakan penting yang menjadi prioritas itu dipersepsi negatif oleh publik. Lagi-lagi ya, sekali lagi, MBG, KDMP, Sekolah Rakyat itu positif. Tapi yang jauh lebih negatif sekarang ini yang negatif 2, terutama ya. 3 lah kali ya, negatif adalah MBG sama KDMP. Kalau Sekolah Rakyat menurut saya positif. 3 juta rumah. Itu kan belum jelas bagaimana programnya itu. Implementasinya bagaimana, sampai sejauh mana itu kan belum jelas, sehingga membingungkan publik. Ya, itu belum jelas. Mungkin perlu dikomunikasikan secara lebih kuat oleh pemangku kebijakan itu. Nah, yang ketiga, menurunnya tingkat kepuasan itu terkait dengan yang semua orang udah sering sebut dan pemerintah juga mengakui soal komunikasi. Komunikasi 2 menurut saya. Komunikasi kebijakan dan komunikasi politik. Nah, komunikasi politik itu misalnya itu labelisasi orang yang mengkritik, itu kan
pola komunikasi politik yang ternyata tidak memberikan efek positif minimal dalam pandangan publik. Komunikasi kebijakan itu seringkali ada pandangan kebijakannya nggak konsisten, gitu kan? Nah, ini saya mau balik lagi ke Pak Jokowi nih. Anda suka banget dengan topik itu? Enggak, karena kita kan bisa membaca cara elit ini memahami hasil survei ini sebenarnya. Dalam konteks ini kita pengen mendiskusikan itulah. Dengan hasil yang tersebar ini, kira-kira tafsir elit untuk strategi mereka itu kayak gimana nih? Apa nih hasilnya mana? Hasil survei yang tersebar kemarin, SMRC, indikator. Kita kan membaca cara mereka menafsir. Tafsir elit partai terhadap hasil survei itu, ya kan? Kalau tafsirnya Pak Prabowo, saya sih rasa Pak Prabowo nggak begitu peduli ya survei gitu ya. Tetap setia kok sama kita. Tetap pegang. Yang peduli kan orang-orang sekitarnya. Iya. Apalagi Gerindra tetap nomor 1 kan. Yang peduli kan ring satunya kan. Meskipun di nama capres kan ada orang Gerindra juga. Ada gangguan juga di situ kan. KDM. KDM kan. Tanpa P kan. Terus apa yang mau kau diskusikan? Nah, maksud saya gini, ketika Pak Jokowi melihat wah, data ini Pak Prabowo turun, PSI naik. Kalau tujuannya mengasosiasikan diri sama PSI, ya nggak ada relevansinya lagi dong untuk bersama Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo turun, PSI-nya naik kok. Iya kan, maksud saya jangan-jangan Pak Jokowi lebih ya untuk melihat data kayak sekarang gitu ya. Lebih mengatrol daripada Pak Prabowo. Enggak, maksud gua gini, mempertanyakan hidup sehat atau hidup Jokowi itu jangan-jangan udah ada jawabannya gitu. Hidup sehat ini kayaknya nggak nambah PSI. Itu kan gitu jawabannya simpel bagi orang yang ngerti survei, Ari. Survei itu kan sederhana aja jawabannya. Survei itu kan potret pada saat survei dilakukan gitu kan. Dan belum ada kampanye secara resmi, ya kan? Partai-partai belum bergerak dan sebagainya itu, gitu loh. Keadaan lawan tidur lah, keadaan lawan tidur. Iya, kalau kita lihat, cobalah lihat. Dan PSI nggak tidur. Iya, PSI bangun sendiri. Buat yang lain kawan tidur, PSI nggak bangun. Iya, tidur ya kan. Kenapa misalnya Gerindra tinggi banget misalnya? Karena Gerindra mengambil keuntungan dari kadernya sedang memerintah, gitu ya. Itu natural lah. Natural aja. Itu kampanye everyday. Jadi partai-partai yang lain kan belum kan bergerak. Gerindra turun, approval rating Pak Prabowo juga turun. Iya, tapi PSI naik kan. Maksud saya kalau jadi Pak Jokowi ya, saya pertanyakan nih, kok ini barang turun semua saya naik. Jadi kan nggak ada hubungannya nih universe saya sama universe Pak Prabowo. Enggak, gitu. kalau saya Pak Jokowi saya membacanya itu baru konfirmasi. Konfirmasi bahwa kalau dia ingin membantu PSI bisa. Itu baru konfirmasi ke situ. Tanpa belum tentu itu akan itu baru aku masih paten nih gitu itu kan dalam survei eksperimen misalnya itu baru menghitung faktor Pak Jokowinya. Yang lain faktornya dianggap tetap ceteris paribus. Kan belum dihitung faktor lain. Faktor lain itu apa? Kampanye partai lain, kampanyenya Gerindra, iya kan? Itu. Lalu keadaan ekonomi, yang dan sebagainya. Kawan gitu. dia itu bos, begadang sendiri kan? Begadang sendiri kawan, lagi ronda kawan ini bos, menjaga yang lain tidur. Lawan tidur, lawan belum ada reaksi, ya kan? Begitu. Jadi ada banyak faktor lah, tapi faktor single faktornya adalah Pak Jokowi bergerak, angka PSI naik, meskipun PSI dianggap sebagai pendukung pemerintah yang sedang turun. Kalau Anda lihat surveinya indikator itu kan ada eksperimen tuh. Ya, di eksperimennya survei indikator itu yang beredar secara tidak resmi ilegal, ya. Itu kan jelas ada eksperimen pengaruh Pak Jokowi terhadap PSI. Jadi kalau PSI Jokowi efek ya. Jokowi efek itu ada terhadap PSI sampai dan 10% itu kan udahnya. Ya, artinya signifikan. Ya. Kita tidak survei eksperimen tidak mengatakan nanti PSI kalau Pak Jokowi maju jadi 10% enggak. Itu bahwa ada pengaruh gitu. Ya, ada di atas 9% kan ada pengaruh kan. Ada pengaruh. Ya. Nah, jadi itu mengkonfirmasi dan itu kemudian dikonfirmasi oleh data bahwa di survei pada bulan Juli kalau pemilu legislatif diadakan suara PSI itu cukup signifikan dibandingkan dengan misalnya perolehan suaranya di tahun 2024 lalu. Jadi itu baru konfirmasi. Itu tidak berarti bahwa kalau gitu kita jalan sendiri. Ya, tapi pertanyaan saya gini, Om Jayadi. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan satu tubuh di dalam pemerintahan. Iya kan? Yang artinya adalah approval rating terhadap Pak Prabowo turun.
itu kan harusnya berpengaruh kepada approval rating terhadap Gibran juga turun. Ya. Yang mana Pak Prabowo Gibran satu Mas tubuh Gibran dengan ini Pak Prabowo. adalah perwakilan wajah Pak Jokowi di pemerintahan. Ya, Iya kan? itu yang terjadi kan, approval rating Gibran juga turun kan kalau lihat data-data itu. Tapi Jokowi efek masih paten. Itu loh. Kan beda. Itu kan ke PSI-nya, Iya. ke PSI-nya. Kan kita harus dipisahkan antara pemilu legislatif dengan pemilu presidennya. Jadi apa namanya? Pengaruh Pak Prabowo terhadap Gerindra juga masih sangat besar. Buktinya Gerindra naik dibanding 2004 ya. Kan sama itu. Iya. Ya, kalau PSI dikaitkan dengan Jokowi, Gerindra dikaitkan dengan Pak Prabowo. Nggak, artinya walaupun Pak Prabowo turun tingkat approval ratingnya, kepuasannya, tapi dia tetap mampu menopang Gerindra untuk berada di posisi hampir 20%. Artinya kalau obsesi saya nih kalau saya Pak Jokowi nih Om, mau memasukkan partai saya ke DPR, itu mungkin obsesi yang belum disampaikan yang belum sampai dari gini, obsesi kesampaian. menjadikan putra jadi wapres udah melebihi elit-elit lain lah di Indonesia. Mantan-mantan presiden lain kan belum berhasil melakukan itu kecuali Bung Karno kan. Iya, oke. Iya, Walaupun Bung Karno belum niat mungkin pada waktu itu kan. Iya, oke. Ya kan Bung Karno udah berhasil gitu kan, mengantarkan anaknya jadi wapres dan presiden malah gitu kan. Bukan mengantarkan tapi anaknya jadi wapres dan presiden gitu. Iya. Pak SBY belum, Bu Mega belum, ya kan? Dalam hal itu Pak Jokowi udah berhasil sendiri. Iya, betul. Tapi apa yang dicapai oleh Pak SBY dan Bu Mega mengantarkan organisasi politiknya masuk parlemen, Pak Jokowi kan belum berhasil. Belum. Yang lain udah berhasil. Mungkin ini obsesi yang belum kesampaian nih satu nih. Iya, Pak SBY bahkan dari nol kan. Iya. Partai baru. Nah, pertanyaan saya gini, dengan naik turunnya approval rating pemerintahan, pekerjaan untuk menjawab obsesi ini nggak ada pengaruhnya dong berarti? Obsesi apa? Mengantarkan yang belum tersampaian, yaitu mengantarkan partai ke parlemen. Naik turunnya approval rating pemerintahan Iya. terhadap Kemungkinan PSI masuk ke parlemen. iya, karena dia menggunakan faktor lain di luar soal naik turunnya pemerintahan. Soal naik turunnya pemerintahan terkait 3 tadi, kebijakan pemerintahan, kondisi makro, dan komunikasi publik maupun komunikasi politik pemerintah kan. Tapi partai-partai lain juga ikut, misalnya kayak PAN misalnya turun Karena belum tidak approval ratingnya pemerintah juga turun gitu misalnya. partai-partai itu kan cenderung stagnan aja. Gerindra juga turun gitu misalnya. Iya, tapi iya betul. Tapi kan Gerindra masih di atas ya. Iya. Paling tinggi bahkan di atas kan Gerindra 13% kemarin. Iya. Sekarang masih di 20%. Artinya dia tetap mengambil keuntungan dari kepresidenan Pak Prabowo gitu. Iya. Partai-partai lain memang belum ada faktor gerakan tertentu yang membuat mereka bisa muncul saat ini. Dan saya kira memang mereka belum akan memunculkan diri. PSI sudah ada, yaitu faktor Pak Jokowi. Itu yang menjelaskan, Oke. begitu. Jadi dia tidak langsung berhubungan. Oh iya. Bahkan partai-partai pendukung pemerintah pun nggak serta-merta dalam survei langsung di blacklist oleh orang yang kehilangan kepuasan kepada Pak Prabowo gitu. Iya. Yang sangat berhubungan ya Gerindra mungkin ya. Iya. Dengan Yang kesuksesan Pak paling Prabowo ya. mendapatkan pengaruh saat ini ya seperti Baik juga PDIP dulu. Iya, Kalau baik Pak- atau buruknya Pak Prabowo ya. Iya memang. Jadi pengaruh dari incumbent presiden itu kepada partainya yang langsung. Partai-partai yang lain kan stagnan aja. Ya kalau dulu Jokowi udah PSI, mungkin PSI akan langsung terpengaruh tuh. Karena dulu Jokowi masih PDI kan. Iya, Jadi PDI yang betul. terpengaruh langsung. Betul. Kalau mau dibandingkan dengan Pak Prabowo dan dengan Pak SBY, kan dari awal mereka mimpin partai. Ya artinya kan apabila saya ingin memasukkan PSI ke Senayan, bersama atau tidak bersama Pak Prabowo pun juga sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat dong gitu dari apa yang Om Jaya disampaikan. Kalau sekarang itu berarti dia harus bersama Pak Prabowo. Karena dia kan sekarang bagian dari koalisi Prabowo. Dari mana dia mau mengatakan bahwa tidak ada data yang mengatakan sebaiknya dia berada di luar koalisi Enggak, Prabowo? saya nggak bilang di luar, nanti di 2029 gitu maksudnya. Oh, itu sudah soal lain kan? Karena itu banyak faktornya. Iya. Ya, banyak faktornya. Karena begini, saya kira Jokowi harus berhitung 2 skenario kan? Skenario karena kalau mau bersama Prabowo sangat tergantung kepada apakah Prabowo mau milih dia lagi kan? Gitu. Mau milih Gibran lagi sebagai cawapres kan? Gitu. Di 2029 gitu. Jadi kalau saya kira Pak Jokowi pasti mempersiapkan diri untuk skenario sendiri.
Kalau dia tidak diajak oleh Pak Prabowo, pertanyaannya apakah dia akan tetap memajukan Gibran sebagai capres atau memajukan Gibran sebagai cawapres? Itu kan pertanyaan yang belum bisa dijawab, gitu. Demikian juga, apakah Pak Prabowo akan ngajak lagi Gibran atau tidak? Itu kan pertanyaan yang juga belum bisa dijawab. Tapi kalau kita lihat beberapa kondisi struktural dan historis, kemungkinan untuk tidak lagi bersama Gibran kan besar. Kenapa? Satu, memang belum banyak sih pelajarannya, kan kita baru punya 2 presiden di era reformasi yang pemilihan presiden langsung, yaitu Pak SBY sama Pak Jokowi. Kalau di kebiasaannya kan periode 1 sama periode 2 beda wakil presidennya. Pekong. Itu kan satu. Yang kedua, partai-partai yang sekarang di luar PSI yang mendukung Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, waktu itu kan karena mereka bagian dari koalisi Pak Jokowi. Golkar, PAN, semuanya, ya hampir semuanya. Kalau nanti di 2029, partai-partai ini kan sudah beda. Dia bagian dari koalisi Pak Prabowo, tidak lagi terkait dengan Pak Jokowi. Bos besar ganti. Bos besar udah beda, ya kan? Satu. Yang kedua, setiap partai itu kalau nggak, pasti kepengen dong, kalau nggak jadi presiden, jadi wakil presiden kan? Pengen juga kayak Caimin kan? Pengen dong, ya kan? Jadi menurut saya hampir pasti partai-partai pun memikirkan soal bagaimana menjadi cawapres Pak Prabowo kalau Pak Prabowo maju lagi jadi di Pilpres 2029. Artinya fakta historisnya untuk bersama lagi itu berat. Maka Pak Jokowi harus siapkan diri dari sekarang gitu. Iya, harus banyak tantangan untuk memajukan kembali Gibran sebagai calon wapres Pak Prabowo di 2029. Banyak tantangan. Calon apa? Calon wapres. Ya, maka Prabowo. Solusinya buat Pak Jokowi hari ini dengan salah melihat satu yang dia tantangan siapkan adalah menyiapkan partai PSI misalnya, yang apalagi kalau kita ikut keputusan MK yang presidensial threshold tidak ada lagi, 0 misalnya, meskipun ya belum pasti juga bagaimana bentuk akhir dari undang-undang itu. Tapi kalau kita menggunakan itu berarti kan dia tetap bisa nyalon sendiri juga atau bersama yang lain, nyalon capres atau cawapres. Nah, pertanyaan nih Kak Jayadi. Kalau tadi kan posibilitas Gibran bersama Pak Prabowo lagi di periode kedua, tantangannya makin berat. Makin berat nih. Iya. Tapi tantangannya Pak Prabowo maju lagi di periode kedua ada nggak? Tantangannya? Iya, Pak Prabowo tidak maju lagi, sorry. Ada nggak posibilitas Pak Prabowo untuk tidak maju lagi? Ada nggak challenge? Saya kira ada kalau Pak Prabowo melihat kalau Prabowo memutuskan bahwa dia tidak mau lagi maju dengan berbagai alasan, ya, alasannya misalnya peluang menangnya kecil. Kalau misalnya situasi sekarang tidak membaik, itu bisa jadi pertimbangan kan gitu. Atau dia punya pikiran lain soal misalnya, udahlah saya 1 periode aja, sudah terlalu dari sisi usia misalnya, ya bisa begitu. Jadi intinya itu sangat tergantung kepada bagaimana dia menghitung peluang atau kesempatan yang akan dia peroleh untuk periode kedua itu. Kalau sekarang kan opsi itu belum dibuka, belum dibuka. Dan partai-partai pun anggota koalisi Prabowo juga saya kira punya 2 skenario itu. Skenario kalau Prabowo maju, kemungkinan besar partai-partai akan berlomba. Kalau Prabowo betul maju, nanti kemungkinan besar kalau lihat situasi sekarang, partai-partai yang ada sekarang akan tetap sama Pak Prabowo, kemungkinan ya. Tetapi mereka akan berlomba mencari posisi sebagai calon wapres. Karena itu peluang Gibran untuk menjadi cawapres menjadi berat kan di situ. Iya. Itu kan perhitungan yang sangat masuk akal. Gitu. Kalau Pak Prabowo peluangnya untuk maju lagi itu mengecil misalnya di 2029 berdasarkan keputusan dia sendiri, partai-partai ini tetap akan bersama Pak Prabowo. Kenapa? Karena mereka ingin tetap mendapatkan endorsement nanti. Kalau angkanya bagus. Kalau angkanya bagus. Kalau approval ratingnya nggak bagus, malah mungkin menghindar kan barang-barang ini kan. Karena ini mau bagaimanapun nih existing presiden. Sama tergantung apakah ada lawan yang kompetitif atau tidak. Jadi ini kan skenario udah siapin banyak nih. Nanti tinggal pilih endingnya yang mana nih. Betul. Jadi semuanya disiapin skenario A. Jadi skenario pertama yang pasti dihitung adalah Prabowo maju lagi. Ya. Prabowo maju lagi itu ada beberapa skenario lagi kan di situ. Ada katakanlah itu A1
Prabowo sama Gibran. A2 Prabowo bersama Yang lain. partai yang lain. A3 Pak Prabowo milih salah satu partai untuk jadi wakilnya, partai lain ada yang kecewa lalu bikin koalisi permainan lain lagi, sendiri, kan ya. gitu. Jadi banyak sekali tuh. Permutasinya banyak banget ya. banyak. Nah, tapi gini Om. Semuanya berkepentingan kan untuk menjaga pemerintahan ini selesai sampai 2029 kan. Ya itu tadi. Itu tadi. Menurut Om Jayadi apa yang mempersatukan semua partai, semua kekuatan politik untuk menjaga pemerintahan ini sampai 2029? Termasuk Pak Jokowi dalam hal ini tadi Om Jayadi sempat singgung. Ya, partai-partai itu ingin melakukan, semuanya mau melakukan konsolidasi. Kalau partai ya, semua dari sisi partainya itu semuanya perlu melakukan konsolidasi sampai 2029. Dari pengalaman mereka tampaknya kita lihat konsolidasi lebih mudah mereka lakukan kalau mereka bersama pemerintah. Ya, apalagi sekarang koalisinya kan hampir 100% kan gitu. Nah, itu pertimbangan satu. Pertimbangan dua, baik skenario 1 Prabowo maju lagi maupun skenario 2 Prabowo tidak maju, itu membuat partai-partai itu lebih baik berada bersama Prabowo sampai 2029, ya kan? Kalau misalnya Prabowo maju lagi, partai-partai akan bersama Prabowo untuk mencari tempat agar mereka menjadi cawapres, ya. Termasuk Gibran akan menghitung begitu bersama PSI. Meskipun tentu saja peluangnya kan jadi macam-macam. Ya. Sementara mungkin kecil misalnya. Apalagi pemilunya serentak kan. Apalagi pemilu kan pemilu masih serentak. Iya. Paling tidak. Jadi ngukurnya gimana? PSI paten apa enggak kan? Iya. Iya dong. Iya, ngukurnya lewat survei itu. Iya. Gitu. Lalu kalau misalnya menghitung skenario Pak Prabowo tidak maju, gitu, tetap mereka akan menunggu sampai 2029. Kan verdict bahwa lebih baik di luar Prabowo atau tidak, itu kan baru kelihatan menjelang Last minute. menjelang pemilu. Jadi kalau kita menghitung itu, ini di luar, ini hitung-hitungan sebagai makhluk politik ya. Ya. Ya, kita ngitung itu interest aja, kepentingan-kepentingan aja. Jadi kalau ngitung kepentingan-kepentingan itu, maka sebetulnya Pak Prabowo itu tidak perlu ragu bahwa pemerintahannya akan goyang, ya, goyang oleh elit-elit politik. Karena semuanya berkepentingan untuk bersama dia, gitu saat ini. Nah, karena itu tugasnya sekarang itu adalah merangkul publik. Kalau itu udah lupakan lah gitu ya. Yang itu udah pasti dipelihara aja, iya. dipelihara aja. Gitu. Jaga pelanggan kan. Iya, jadi isunya soal customer care aja kan, gitu kan. Layanan psikologis kan. Ini pelanggan baru ini yang harus jangan dimarahi itu pelanggan baru. Customer acquisition ini. Iya. Tapi gini Om Jayadi, ini menarik nih. Salah satunya tadi saya setuju semua yang mempersatukan partai-partai yang seperti Om Jayadi sampaikan tadi. Tapi ini ada fakta. Apabila Pak Prabowo berhalangan tetap, entah alasan dirinya sendiri, kesehatan atau apapun lah ya, alasannya tentunya dari Pak Prabowo sendiri untuk tidak melanjutkan pemerintahan ini gitu misalnya. Maksudnya sebelum 2029. Sebelum 2029, ya kan? Kita akan berhadapan dengan dua tafsir Undang-Undang Dasar. 8 ayat 1, ya kan? Dan 8 ayat 3. A1 itu isinya adalah langsung digantikan oleh Wapres. Kalau A3 itu isinya Wapres caretaker sebentar, habis itu triumvirat mempersiapkan pemilihan di MPR. Yang boleh ngajuin itu partai yang nomor 1 sama koalisi nomor 1 dan koalisi nomor 2 di Pilpres yang lalu. Ya kan, artinya PDI nggak boleh ngajuin capres, ya kan? Koalisinya Mas Anies sama koalisinya Pak Prabowo lagi gitu. Ya. Nah, ini dia bisa jadi dengan situasi kayak begini, ya kan? Gimana perilaku pemain-pemain ini melihat situasi ini nih, yang mereka lebih cenderung untuk di posisi yang mana, atau udah bisa kita petakan nggak? Kalau tafsir yang lazim di berbagai negara sistem presidensil, tafsirnya itu tafsir 1 yang lazim. Lazim, ini yang kan kita kan nggak tahu dinamis di barang. Ya kan? itu. Jadi mengapa ada Wapres adalah untuk menggantikan presiden sewaktu-waktu kalau presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya apapun alasannya, kan itu. Kan itu mengapa ada Wapres. Ya. Dari sudut pandang politik Kelaziman. dan kelazimannya dan secara umum tata negara. Saya kira itu yang paling mungkin saat ini. Cuma memang masalahnya adalah itu tadi ada problem
orang mempertanyakan minimal secara politik, secara etika politik posisi Wapres Gibran itu. Masih ada problem itu kan masih banyak disuarakan sehingga banyak orang mungkin tidak bisa nerima kalau Wapres Gibran menjadi presiden gitu dengan berbagai alasannya. Nah, saya kira kalau itu yang terjadi, misalnya katakanlah Pak Prabowo berhalangan tetap, apapun alasannya, lalu ada dua tafsir itu. Saya kira para ahli hukum tata negara dan para pelaku politik harus berembuk lagi untuk melakukan konsensus bagaimana mengatasinya, begitu. Tapi kelaziman A1, tapi praktek politik bisa ke A3 nih situasi kayak gini menurut Om Jayadi atau gimana? A3 apa A2? A3, ayat 3 yang tadi. Oh iya. Oke. Jadi ada Wapres caretaker sebentar, Iya. lalu diganti oleh triumvirat. Ya. Menyiapkan pemilihan di MPR gitu. Saya belum bisa membayangkan skenario itu karena secara ketatanegaraan biasanya tafsir yang pertama kan? Iya. Itu secara ketatanegaraan Lazimnya. itu. Dan udah ada portofolionya. Dulu Pak Habibie kan. Pernah ya begitu. Jadi kalau misalnya di luar itu bisa jadi secara politik muncul kesulitan-kesulitan yang bisa berdampak kepada kekacauan. Itu yang harus dijaga gitu. Saya apakah kekacauan itu akan sampai pada tahap yang sangat merusak atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, bagi Om Jayadi, apakah elit politik menganggap kekacauan itu harganya setimpal dengan menghalangi Gibran menjadi presiden? Kalau kekacauan itu berakibat pada misalnya matinya demokrasi di Indonesia, maka itu rugi bagi semua partai. Tidak ada partai tanpa demokrasi kan? Maksudnya? Kalau situasi kacau, itu berarti kan keadaan kita akan menjadi darurat. Militer. Iya. Darurat militer. Kalau darurat berarti kan yang akan mengambil posisi itu adalah misalnya militer. Jadi A3 itu berpotensi membawa kita ke darurat militer menurut Om Jayadi. Kalau muncul pertentangan yang sangat besar. Oke. Ini kita berkaca ke tahun 98 aja nih. Ini jadi fated nih pembicaraan kita. Iya. Ini belum pernah Serius ada nih. amat. Pembicaraan ini belum pernah saya dengar. Nggak, kalau kita berkaca ke tahun 98, Kak Jayadi, beberapa hari sebelum Pak Harto mundur dalam banyak dokumen, kan Pak Harto Pak Harto kan memberikan semacam super semar, membuat semacam super semar untuk kepada Wiranto Panglima ABRI untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, seperti ketika Bung Karno memberikan super semar kepada dia, dan itulah yang menjadi legitimasi Pak Harto waktu itu untuk mengambil kekuasaan secara substansi waktu itu, dan akhirnya menjadi presiden waktu itu. 65. Oh, tadi lu bilang 98. Tahun 98, Oh, iya. beberapa hari sebelum Pak Harto mundur, Pak Harto membuat surat itu kepada Wiranto. Dan dalam pengakuannya, Wiranto tidak mengambil kesempatan itu. Dan kata Bang Rizal Ramli waktu itu, ambil aja Bang. Dan akhirnya karena dia berhitung waktu itu tekanan internasional, situasinya bagaimana, dan kekacauan yang sangat besar. Apalagi waktu itu kan masa sudah di jalan. betul. Ya, Di seluruh Indonesia gitu. ya betul. Ya, 65. Termasuk saya berada di jalan itu. Iya benar. Ya, sebenarnya Wiranto juga nggak tahu waktu itu Bisa melakukan darurat militer. Maksudku Presiden Soeharto waktu itu alih-alih memberikan kesempatan kepada Habibie 8 ayat 1, dia lebih dulu Main di A3 dulu. bukan A3. Oh, belum ada A3. Belum ada A3, Bos. Belum ada, itu kan undang-undang Dia yang lama. memakai apa yang dia lakukan Super dulu. semar. Semar itu kepada Wiranto untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi, ya seperti super semar. Ya. Alih-alih memberikan tongkat estafet konstitusional kepada Habibie. Saya kira Wiranto tidak menggunakan kesempatan itu, baru kemudian dia alihkan Karena legitimasinya juga lemah. Legitimasi Kalau lemah. di A3 ini kan ada legitimasi nih barang. Iya. Tapi itu kan karena Wiranto yang nggak mau pakai, baru kemudian ya secara konstitusi Habibie yang ambil kesempatan itu. Iya, saya kira untuk Indonesia sekarang itu harus dibicarakan dulu, diselesaikan dulu secara ketatanegaraan. Harus selesai dulu itu. Kita belum bisa ini kita terlalu jauh membicarakan aspek politiknya. Saya kira ahli-ahli hukum tata negara harus
mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan itu, dan karena ada potensi kan, ada potensi masalah itu terjadi menjelang 2029. Menurut Om Jayadi, darurat militer itu bukan sesuatu yang angan-angan hayalan aja berarti. Kalau militernya bersatu, lalu muncul kekacauan di mana-mana, ya, kan salah satu alasan mengapa misalnya militer tidak dengan leluasa bisa mengambil posisi, mengambil kekuasaan pada tahun 98 itu, kan antara lain karena elit militer itu tidak solid, kan ada perbedaan-perbedaan di figur-figur utama militernya, dan juga ada perbedaan-perbedaan di tingkat angkatan waktu itu. Jadi tidak ada elite division, ada waktu itu, ada perbedaan elit di tingkat militer maupun di tingkat elit yang lain, kan ada perbedaan. Tapi kalau misalnya antara elit politik dan elit militernya sepakat, maka waktu itu bisa saja terjadi pengambil alihan kekuasaan atas nama kedaruratan. Nah, sekarang ini kalau misalnya elit politiknya bersatu, kemudian militernya juga bersatu, kan peluang itu ada. Tetapi sekali lagi bagi para elit politik dia harus berhitung. Kalau mereka mengambil jalan itu, maka justru itu kan akan mematikan mereka sendiri. Karena itu berarti kan minimal selama sejumlah periode tidak ada demokrasi. Nggak ada aktivitas di partai-partai ini. Tidak ada. Kan partai-partai itu kan partai-partai itu pasti sadar mereka itu ada karena ada pemilu, karena ada demokrasi gitu. Kalau itu tidak ada, ya kan tidak ada partai. Oke. Inilah salah satunya yang membuat partai-partai solid untuk mendukung Pak Prabowo sampai 2029 gitu ya. Iya, supaya tidak ada pilihan-pilihan harus ada militer yang masuk atau muncul masalah dengan naiknya Gibran menjadi pengganti Pak Prabowo misalnya. Karena itu saya kira sebagian besar partai-partai itu menginginkan Pak Prabowo tetap sukses sampai 2029 gitu. Jadi transisinya damai dan kompetisinya lewat pemilu. Iya, itu dari sisi partai ya. Nah, cuman dari sisi publik saya belum tentu juga kan. Apalagi kalau publiknya terus-menerus terkesan dianggap sebagai musuh. Makanya ayolah Pak Prabowo. Iya. Gitu kan. Jangan musuhi dulu. Ini Politik kalau elit politik udah paten nih, jaga pelanggan aja kalau kata Arya. jaga pelanggan. Iya. Kalau Customer care aja kan. Customer care. Kalau rakyat umbang-umbang dikit. Memang Emang kalau bikin sur lah. Ini mohon maaf nih Pak Prabowo ya. Ini dalam pergaulan saya Pak, kalau Bapak nonton video ini, memang anak orang kaya berpendidikan itu agak susah ngumbang-umbang orang memang. Biasanya yang jago umbang-umbang ini orang-orang tidak berpunya bos, karena kata El Komandan Tidak berpunya dan aktivis. Iya, gini. Atau punya pengalaman sebagai aktivis. Iya, kalau kata Kanjeng Pangeran Bambang Pacul mengatakan bahwa dolok katanya memuji-muji itu adalah ilmunya dan jurusnya orang yang tak berpunya. Karena cuma itulah yang mereka punya. Kalau Pak Prabowo kan perang pikir terus kan, karena ilmunya banyak, ya kan, hidupnya sejahtera, gizinya bagus gitu kan, Bukunya paten. bukunya banyak gitu kan, gitu Om Jayadi. Ada komentar hidup Jokowi apa hidup sehat? Kita hidup sehat aja. Gua pengen makan nasi kebuli lapar nih. Sampai jumpa, adios, thank you Om Jayadi.